Ada hubungan yang tidak sekadar Anda jalani, tetapi menyingkapkan sesuatu. Ini bukan kisah cinta biasa. Mereka adalah cermin, refleksi mendalam dari bagian-bagian diri kita yang lebih suka kita sembunyikan. Ketika koneksi dengan orang yang tidak terjangkau secara emosional terungkap, itu bukan hanya kekecewaan cinta, tetapi sebuah pertemuan dengan alam bawah sadar. Dia bertemu dengan pria itu dan sesuatu di dalam dirinya mulai bergerak. Pria itu pendiam, tenang, namun tak tersentuh. Dia tidak menyakiti dengan kata-kata, tetapi jarak yang dia ciptakan lebih menyakitkan daripada sebuah hinaan. Dan meskipun orang lain menyarankannya untuk melepaskannya dan beralih ke seseorang yang lebih tersedia, dia tidak bisa karena pria itu bukan sekadar dirinya sendiri. Dia adalah sebuah simbol, sebuah pemicu. Siapakah wanita ini? Seorang wanita yang sadar dan mawas diri dengan pengembangan batin bertahun-tahun, mampu melakukan percakapan mendalam dan memiliki hati yang terbuka. Tetapi sesuatu di dalam dirinya terus bereaksi dengan rasa takut terhadap kedinginan pria itu. Mengapa? Karena cerita ini bukan tentang pria itu. Ini tentang dirinya. Tentang bagian yang tidak terintegrasi, tentang anak batin yang masih ingin dilihat dan diakui oleh seseorang yang tidak mampu melakukannya. Kita tahu dari psikologi Carl Jung, hubungan semacam itu membangkitkan proyeksi, bagian tak sadar dari diri kita sendiri yang kita transfer ke orang lain tanpa menyadarinya. Pria yang tak tergapai ini adalah cermin sempurna bagi luka lama. Kebutuhan akan cinta bersyarat, upaya terus-menerus untuk merasa cukup agar terpilih. Bagaimana jika pria itu tidak datang untuk mencintainya, tetapi untuk menyingkapkan jati dirinya? Dia bisa saja jatuh ke dalam drama, pengejaran emosional, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memilih untuk mengamati. Setiap reaksi, setiap perasaan hampa, setiap keinginan. Dan dalam eksplorasi diri yang sadar ini, dia menemukan kebenaran yang mendalam. Ini bukan tentang memperbaiki hubungan, tetapi tentang menyembuhkan akarnya. Narasi ini bukan panduan untuk menaklukkan pria yang dingin. Ini adalah eksplorasi tentang bagaimana seorang wanita bernilai tinggi menjadi sang alkemis bagi kehidupan batinnya. Bagaimana dia mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan, kebutuhan menjadi kemandirian, dan penantian menjadi pilihan diri. Dan jika cinta sejati tidak dimohon, tetapi dibawa dari dalam, maka simaklah karena ini bukan kisah romantis, melainkan kisah kebangkitan yang mendalam. Hubungan dengan pria yang dingin bukan hanya pengalaman yang menyakitkan, itu adalah wahyu spiritual. Carl Jung berkata, segala sesuatu yang tidak disadari muncul dalam hidup kita sebagai takdir. Jadi tanpa menyadarinya, wanita ini tidak menarik pria itu, tetapi sebuah citra. Citra dari sebagian bayangannya sendiri. Bayangan dalam psikologi Jungian mewakili segala sesuatu yang telah kita tekan, tolak, atau tidak kita integrasikan. Dan hubungan intim adalah ruang sempurna di mana bayangan ini diaktifkan. Dalam kasus ini, kedinginan pria itu bukan hanya ketidakhadiran kasih sayang. Itu adalah pemicu yang membuka gerbang ke alam bawah sadarnya. Dia merasa takut jika pria itu tidak menjawab. Kepalanya dipenuhi pikiran obsesif. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Apakah aku terlalu intens? Apakah dia tidak lagi tertarik? Tetapi alih-alih bertindak impulsif, dia mulai bertanya, bagian mana dari diriku yang tersentuh oleh keheningan ini? Dan dia menemukan jawabannya. Keheningan ini menyentuh kenangan lama tentang pengucilan, tentang tidak dilihat, tentang perasaan harus berusaha keras untuk mendapatkan perhatian. Ini bukan pertama kalinya dia merasa seperti ini, tetapi kali ini, intensitas koneksi memperkuat segalanya. Jung juga berbicara tentang fenomena proyeksi, tindakan tidak sadar mentransfer karakteristik, kebutuhan, atau luka kita kepada orang lain. Dalam kasus ini, dia memproyeksikan
tidak hanya kebutuhannya akan cinta, tetapi juga energi maskulinnya yang belum berkembang. Dalam diri pria itu, dia melihat kekuatan, arah, kemandirian emosional, tetapi segala sesuatu yang belum dia wujudkan dalam dirinya sendiri. Dan itulah tepatnya mengapa itu sangat menyakitkan. Karena alih-alih melihatnya sebagai manusia yang terbatas, dia melihat dalam dirinya sebuah ideal, sebuah potensi, berlian yang belum diasah, yang bisa mulai bersinar dengan cukup cinta. Ini adalah salah satu jebakan paling umum, bukan jatuh cinta pada orangnya, tetapi pada gagasan tentang orang tersebut. Dan bahkan seorang wanita bernilai tinggi bisa kehilangan dirinya dalam ilusi ini jika dia tidak waspada. Tetapi dia mulai bangun. Dia menyadari koneksi ini bukan kesalahan, melainkan cermin. Pria itu tidak ada di sana untuk diselamatkan, tetapi untuk mengajarinya sesuatu yang krusial. Bahwa apa yang dia harapkan darinya bukanlah hadiah dari pria itu, melainkan refleks dari apa yang masih harus dia bangkitkan dalam dirinya sendiri. Saat dia melihat situasi dengan kejelasan baru, dia berhenti menunggu pria itu untuk mengisi kekosongan batinnya. Salah satu ajaran terdalam Carl Jung adalah bahwa segala sesuatu yang kita cari di luar sebenarnya adalah undangan untuk melihat ke dalam. Kerinduannya akan kedekatan tidak salah, tetapi itu tidak lengkap. Dia tidak bisa menggantungkan harga dirinya pada orang lain yang memilihnya, karena itu berarti secara tidak sadar menyerahkan kekuatannya sendiri. Hubungan itu perlahan kehilangan selubung romantisnya dan mengambil bentuk sesuatu yang sakral. Setiap keheningan pria itu menjadi panggilan ke dalam diri. Setiap penolakan adalah kesempatan untuk refleksi diri yang jujur. Setiap harapan yang kecewa adalah momen untuk mempertanyakan keyakinan lama yang diwariskan. Keyakinan yang membuat mereka terperangkap dalam gagasan tidak merasa cukup. Dengan pemahaman baru ini, dinamika berubah, bukan karena pria itu berubah, tetapi karena dia berhenti bereaksi seperti biasanya. Dia membiarkan dirinya merasakan sakit, tetapi dia tidak membuat drama darinya. Dia mengamati dorongan hatinya untuk mengejar pria itu, tetapi tidak lagi membiarkan dirinya terbawa arus. Dia mengenali luka itu, tetapi dia tidak lagi menyerahkan kendali padanya. Dia mengerti bahwa bukan kebetulan bertemu dengan orang yang tertutup secara emosional. Itu adalah pelajaran mendalam, pengalaman inisiasi di mana pria itu bukan aktor utama, melainkan kesadarannya sendiri. Ini bukan lagi masalah memperbaiki hubungan, tetapi menyingkap pola batin yang telah membawa mereka ke sana sejak awal. Dia bahkan menyadari bahwa dia sering mengacaukan intensitas dengan koneksi, bahwa dia telah memuliakan ketidakhadiran emosional sebagai sesuatu yang misterius dan menyamakan perjuangan konstan untuk perhatian dengan cinta. Kejujuran radikal dengan diri sendiri ini membebaskan, karena pada dasarnya dia tidak mencari pria ini. Dia sedang mencari hubungan kembali dengan nilai batinnya sendiri. Sebuah konfirmasi yang seharusnya tidak datang dari luar, tetapi dari kepastian batin. Dengan kejelasan ini, kekuatan baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Bukan pemberontakan yang keras, tetapi kekuatan yang tenang. Bukan pemberontakan, tetapi keteguhan batin. Dan dia menyadari sesuatu yang sangat mengubah. Pria ini tidak dingin untuk menghukumnya, tetapi untuk menunjukkan sudut-sudut tersembunyi jiwanya sendiri yang masih membutuhkan kehangatan. Kurangnya minat pria itu bukanlah penghakiman, melainkan sebuah tanda. Tanda bahwa sudah waktunya untuk berhenti memohon, tetapi memilih secara sadar. Kebanyakan orang, ketika mereka merasa diabaikan atau ditolak, dengan cepat jatuh ke dalam peran korban. Dia tidak mencintaiku, dia tidak melihatku. Apa yang salah denganku? Tapi wanita ini tidak. Wanita dengan nilai intrinsik tinggi ini menyadari bahwa drama emosional hanyalah cara lain yang lebih halus untuk menyerahkan kekuatan seseorang.
Jadi dia memilih sesuatu yang lain. Tidak bereaksi, bukan karena penindasan, tetapi karena pengamatan yang jernih. Setiap kali pria itu menjauh, dia menarik napas dalam-dalam dan kembali ke dirinya sendiri. Tidak ada pesan impulsif, tidak ada tuntutan, tidak ada upaya putus asa untuk dilihat. Sebaliknya, dia bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan krusial. Bagian mana dari diriku yang ingin mengejar seseorang yang sedang berjalan pergi? Kekosongan batin apa yang berbicara pada saat aku ingin memaksakan jawaban? Di jeda ini, di ruang sakral antara stimulus dan reaksi, perubahan mendalam terjadi. Dia menyadari bahwa dia tidak melawan pria itu, tetapi rasa ketidakcukupan dirinya sendiri. Bahwa konflik yang sebenarnya bukan dengan orang lain, tetapi dengan suara batin yang berbisik. Jika dia tidak menjawabmu, kamu tidak cukup berharga. Dan alih-alih menekan suara itu, dia melakukan sesuatu yang lebih berani. Dia mendengarkannya. Dia duduk bersamanya. Dia mencoba memahami dari mana asalnya. Itu adalah suara anak batin yang telah belajar bahwa cinta harus didapatkan, bahwa kasih sayang adalah harga, bukan hak, bahwa kamu harus berperilaku baik, diam, konformis dan berguna agar bisa dilihat. Keyakinan ini masih hidup sekarang dalam kehidupan dewasa, dalam sistem emosionalnya, hanya lebih halus, lebih canggih, lebih berbahaya. Tetapi sekarang, dia membuat pilihan yang berbeda. Dia menolak gagasan harus meyakinkan seseorang untuk dicintai. Dia menolak membiarkan kedinginan orang lain menentukan nilainya. Dia menolak peran korban karena dia telah memahami sesuatu yang esensial. Bahkan rasa sakit memiliki makna. Bahkan frustrasi bisa menjadi guru. Penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dia hindari, tetapi sesuatu yang bisa dia ubah. Jadi dia mulai langkah demi langkah mengikuti jalan saksi yang sadar. Dia belajar mengamati emosinya tanpa menghakimi atau mendramatisirnya. Dia menahan kesedihannya tanpa membungkusnya dalam kebanggaan atau mengubahnya menjadi kemarahan. Dia menghormati kebutuhannya akan kedekatan tanpa menjadikannya belenggu. Dia melihat dorongannya untuk menyenangkan orang lain dan alih-alih menekannya, dia melujutinya dengan kesadaran. Ini tidak membuat mereka dingin atau acuh tak acuh. Ini membuat mereka hadir, terpusat, dan terhubung secara mendalam dengan kebenaran mereka sendiri. Ada kekuatan tenang dalam cara barunya. Martabat yang tidak harus keras untuk menegaskan dirinya, ketenangan yang tidak bergantung pada perilaku orang lain. Ketenangan ini bukan ketidakpedulian, ini adalah penguasaan emosional, dan itu mengubah segalanya karena pria dingin itu bukan lagi musuh, bukan penyiksa emosional. Dia hanyalah cermin, panggung di mana dia bisa melihat dirinya lebih jelas dengan berhenti menanggapi perilakunya secara pribadi. Dia juga berhenti melawannya, berhenti menunggu, berhenti menawar kasih sayang melalui adaptasi yang berlebihan. Dalam ketidakbertindakannya ini, kebebasan sejatinya dimulai. Bukan karena pria itu menjadi lebih penuh kasih, tetapi karena dia tidak lagi membutuhkan kehangatan pria itu untuk merasa dicintai. Dengan mengamati emosinya alih-alih bertindak berdasarkan emosi itu, sesuatu yang dalam mulai bangkit di dalam dirinya. Tidak ada wahyu yang keras, tidak ada pencerahan yang meledak-ledak, tetapi pemahaman yang hening, bisikan jiwanya. Segala sesuatu yang dia cari di luar sudah lama ada di dalam dirinya. Dan tepat disitulah transformasinya dimulai. Keheningan orang lain tidak lagi membawanya ke dalam jurang, tetapi kembali ke pusat dirinya. Apa yang dulu dia rasakan sebagai penolakan sekarang menjadi undangan untuk lebih dekat dengan dirinya sendiri. Penantian tidak sabar akan sebuah pesan berubah menjadi panggilan batin untuk mendengarkan diri sendiri, untuk memenuhi kerinduan mereka akan cinta, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kehadiran.
Setiap emosi yang dulu membuatnya kewalahan menjadi gerbang, ambang batas menuju dirinya sendiri. Dalam psikologi Carl Jung, diri adalah inti sentral jiwa, titik di mana sadar dan tidak sadar bertemu, pusat dari seluruh keberadaan. Dan untuk lebih dekat dengan diri ini, Anda harus melewati fragmen Anda sendiri, melalui trauma, pola, keinginan yang tidak terpenuhi. Itulah tepatnya yang dipicu oleh hubungan ini dalam dirinya. Bukan dongeng romantis, tetapi undangan untuk terhubung kembali dengan esensinya. Dia berhenti mencari strategi. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana dia bisa membawa pria itu lebih dekat. Dia tidak lagi menganalisis setiap pesan, setiap keheningan, setiap gerakan. Dia tidak ingin memahaminya lagi, karena dia telah memahami sesuatu yang jauh lebih penting. Energinya terlalu berharga untuk berputar di sekitar ketidakhadiran. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang ditunjukkan hubungan ini tentang diriku? Bagian mana dari diriku yang telah aku lupakan cara menghuninya? Apa yang telah aku korbankan karena takut kehilangan sesuatu? Dan jawabannya datang. Dia telah mengabaikan kreativitasnya, kegembiraannya, tubuhnya, persahabatannya. Dia telah menggeser pusatnya ke pria itu, bukan karena pria itu menuntutnya, tetapi karena dia secara tidak sadar mengikuti pola lama, mengkompensasi cinta dengan pengabdian berlebihan ketika itu tidak berbalas. Tapi sekarang dia sudah bangun. Dan kebangkitan ini tidak berarti mengakhiri segalanya secara tiba-tiba, atau tidak merasakan apa-apa lagi. Itu berarti memegang energi mereka, menghormati martabat mereka, dan memahami bahwa memberi ruang bukanlah taktik untuk memicu minat, tetapi tindakan sakral mencintai diri sendiri. Dia tidak mendorong pria itu menjauh untuk melihat apakah dia akan kembali. Dia menarik diri secara emosional untuk terhubung kembali dengan dirinya sendiri. Mudah untuk mengacaukan keheningan dengan ketidaktertarikan. Tetapi bagi mereka, keheningan menjadi kuil, tempat di mana dia bisa mendengarkan dirinya sendiri, ruang di mana dia menata ulang dunia batinnya, terhubung dengan apa yang benar-benar membuatnya hidup, seninya, tubuhnya, tujuan hidupnya. Dan di sana, di tengah kekacauan emosional, itu mulai mekar. Dia menemukan kembali gairah yang telah dia lupakan. Dia terhubung kembali dengan sensualitasnya, bukan sebagai sarana rayuan, tetapi sebagai ekspresi kehidupan. Dia mulai menulis, mencipta, bergerak bebas. Apa yang dulunya proses berduka kini menjadi kelahiran kembali. Dan dia menyadari sesuatu yang mengubah cara dia mencintai selamanya. Bergantung pada reaksi emosional orang lain adalah menukar jiwamu demi remah-remah. Dan dia tidak ingin melakukan itu lagi. Nilainya tidak naik atau turun dengan jumlah perhatian yang dia dapatkan. Dia tidak lebih atau kurang berharga hanya karena pria itu menjawab lebih cepat atau tidak sama sekali. Itu lengkap dan utuh. Dan meskipun itu menyakitkan, dia juga mengerti cinta yang tidak diberikan secara cuma-cuma bukanlah cinta yang layak dikejar. Dari kesadaran baru ini, dia memutuskan untuk tidak memaksakan kedekatan lagi. Bukan karena dia tidak merasakan apa-apa lagi, tetapi karena dia cukup mencintai dirinya sendiri untuk berhenti mendorong sesuatu yang tidak mengalir. Dia memilih untuk tidak mengejarnya, tidak bertanya, tidak memohon, dan itu tidak membuatnya dingin. Dia melakukannya dengan percaya diri. Transformasi batin ini terlihat. Energinya menjadi lebih jernih, lebih berakar. Dia tidak lagi bergetar dalam ketakutan apakah pria itu mencintainya atau tidak. Tetapi dalam ketenangan, aku memilih diriku sendiri dan itu sudah cukup. Sementara banyak orang di sekitarnya masih percaya bahwa kedewasaan berarti selalu berbicara dan melakukan percakapan tanpa akhir. Dia telah memahami sesuatu yang lebih dalam.
Terkadang, kedewasaan sejati terletak pada keheningan dalam memberi setiap orang ruang mereka tanpa tekanan, tanpa manipulasi, tanpa drama. Dan jika dia kembali suatu hari nanti, itu bukan karena rasa bersalah, bukan karena takut kehilangan, tetapi karena wawasan nyata, karena resonansi yang mendalam. Tetapi jika dia tidak kembali, itu juga tidak apa-apa, karena dia telah kembali ke dirinya sendiri. Dan itu lebih berharga daripada balasan pesan apapun. Ada perbedaan besar antara memberi ruang karena strategi dan memberi ruang karena harga diri. Satu muncul dari rasa takut, yang lain dari kedewasaan emosional. Dia menyadari hal ini setelah kerja batinnya yang intens. Dia berhenti memaksakan kedekatan, bukan untuk menciptakan kerinduan atau mendapatkan kembali kekuatan, tetapi karena martabat batinnya berbisik kepadanya, "Jangan mengkhianati dirimu sendiri demi cinta." Selama bertahun-tahun dia mengacaukan kedekatan dengan nilai. Dia percaya bahwa jika dia memberi sedikit lebih banyak kebaikan, lebih banyak pengertian, lebih banyak pengabdian, pria itu akhirnya akan membuka hatinya. Tetapi seiring waktu, dia mengerti hati tidak terbuka melalui tekanan atau intensitas emosional, tetapi melalui resonansi. Dan jika resonansi ini hilang, memaksa adalah bentuk pengkhianatan diri. Jadi dia melepaskan, bukan karena penghinaan, tetapi karena penerimaan. Dia menyadari bahwa energinya sakral, dan dia tidak bisa terus memberikannya ke tempat yang tidak menampungnya. Itu bukan sikap dingin. Itu adalah cinta yang dewasa. Cinta yang tahu kapan waktunya untuk mundur ketika orang lain belum siap. Cinta yang tidak harus menghukum atau memanipulasi, tetapi hanya menghormati kebenarannya. Dia tidak membuat adegan keributan. Dia tidak membuat tuntutan. Dia tidak menutup pintu dengan kemarahan. Dia hanya berhenti memaksa. Dan tepat di dalam keheningan inilah, tanpa drama, tanpa ultimatum, tanpa kebencian, terletak kekuatan seorang wanita yang tidak lagi harus meyakinkan siapapun untuk merasa berharga. Banyak yang percaya bahwa kedewasaan emosional berarti membicarakan segalanya, mengekspresikan setiap perasaan, selalu melakukan percakapan terakhir. Tetapi, dia telah belajar kedewasaan sejati kadang-kadang dapat dikenali ketika tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ketika kata-kata terlalu banyak dan energi mengatakan segalanya. Dan energinya tidak lagi merindukan perhatian. Dia merindukan kedamaian. Keputusan untuk tidak mengejar ini bukanlah taktik tetapi tindakan penghormatan terhadap proses mereka sendiri. Dia tahu bahwa pria itu juga digerakkan oleh kekuatan tak sadar. Dan dia menghormati itu bukan demi pria itu tetapi demi dirinya sendiri. Karena dia mengerti bahwa tekanan tidak hanya akan menyakiti ritme batinnya sendiri, tetapi juga ritme pria itu. Dan di sana, dalam tindakan non-intervensi ini, cara mencintai yang baru lahir. Cinta yang lebih jelas, lebih murni, lebih bebas. Karena cinta sejati tidak mencoba mengendalikan, membujuk, atau menaklukkan. Cinta sejati mengamati, mengakui, dan memilih berdasarkan kelimpahan. Dan itulah tepatnya yang telah dia capai. Kelimpahan, bukan ketiadaan kerinduan, tetapi kehadiran batasan. Bukan penyangkalan persatuan, tetapi penerimaan bentuk dan akhirnya. Dan dari penerimaan inilah, dia memilih untuk melepaskan. Selama bertahun-tahun dia mengacaukan kehadiran dengan nilai. Dia berpikir bahwa jika dia memberi sedikit lebih banyak kelembutan, lebih banyak pengertian, lebih banyak pengabdian, pria itu akhirnya akan membuka hatinya. Tetapi seiring waktu dia menyadari hati tidak terbuka melalui tekanan atau intensitas emosional, tetapi melalui resonansi. Dan jika resonansi ini hilang, memaksa tidak lebih dari pengkhianatan diri. Jadi dia membiarkan dirinya melepaskan, bukan karena penghinaan, tetapi karena penerimaan. Dia mengerti bahwa energinya sakral, dan dia tidak bisa lagi memberikannya ke tempat yang tidak bisa menampungnya. Itu bukan sikap dingin.
Itu adalah cinta yang dewasa. Cinta yang tahu kapan waktunya untuk mundur ketika orang lain belum siap. Cinta yang tidak harus menghukum atau memanipulasi, tetapi hanya menghormati kebenarannya. Dia tidak membuat adegan keributan. Dia tidak membuat tuduhan. Dia tidak menutup pintu dengan kemarahan. Dia hanya berhenti mendorong. Dan dalam keheningan ini, tanpa drama, tanpa ultimatum, tanpa kebencian, hiduplah kekuatan seorang wanita yang tidak lagi harus meyakinkan siapapun untuk merasa berharga. Banyak yang percaya bahwa kedewasaan emosional berarti mengatakan segalanya, melakukan percakapan terakhir, mengekspresikan setiap perasaan. Tetapi dia telah belajar kedewasaan sejati kadang-kadang berarti mengetahui kapan tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ketika kata-kata menjadi berlebihan dan energi sudah mengekspresikan segalanya, dan energinya tidak lagi menuntut perhatian, dia menuntut kedamaian. Bukan sembarang kedamaian, tetapi kedamaian batin yang tidak bisa ditawar. Kedamaian yang lahir dari kejelasan tanpa alasan, tanpa pencarian penjelasan eksternal. Kedewasaan emosional tidak berarti menahan air mata, tetapi menangis tanpa tersesat di dalamnya. Bukan untuk menyangkal keinginan, tetapi untuk mengakuinya tanpa tunduk padanya. Keputusan untuk berhenti mengejar ini bukanlah taktik, tetapi tindakan penghormatan terhadap proses mereka sendiri. Dia tahu bahwa pria itu juga digerakkan oleh kekuatan tak sadar, dan dia menghormati itu bukan demi pria itu tetapi demi dirinya sendiri, karena dia mengerti bahwa tekanan tidak hanya akan menyakiti ritme batinnya sendiri, tetapi juga ritme pria itu. Dan di sana, dalam tindakan non-intervensi ini, bentuk cinta baru lahir. Cinta yang lebih jelas, lebih murni, lebih sadar. Karena cinta sejati tidak mencoba mengendalikan, membujuk, atau menaklukkan. Cinta sejati mengamati, mengakui, dan memilih dari kelimpahan. Dan itulah tepatnya yang telah dia capai. Kelimpahan bukan ketiadaan kerinduan, tetapi kehadiran batasan, bukan penyangkalan koneksi, tetapi penerimaan bentuk dan keterbatasannya. Dia mengerti bahwa tidak setiap persatuan dimaksudkan untuk bertahan selamanya, dan bahwa mengakui hal itu adalah tindakan penghormatan mendalam terhadap kehidupan itu sendiri. Tidak memaksa lagi bukanlah kerugian. Itu adalah sebuah deklarasi, penegasan radikal tentang identitas barunya. Dia bukan lagi wanita yang menunggu untuk dipilih. Dia adalah wanita yang memilih dirinya sendiri, bahkan jika itu berarti menjauh. Dan dari penerimaan ini, dia memilih untuk melepaskan. Bukan karena dia menyerah, tetapi karena dia akhirnya mengerti bahwa jiwanya tidak diciptakan untuk memohon cinta, tetapi untuk berkembang dalam kebebasan. Untuk waktu yang lama, dia telah memproyeksikan kualitas pada pria yang belum dia kembangkan dalam dirinya sendiri. Dia mengagumi kepastiannya, tekadnya, arahnya yang jelas. Dia merasa bahwa di hadapan pria yang kuat, dia akan menemukan keamanan yang tidak bisa dia berikan pada dirinya sendiri. Dan tanpa menyadarinya, dia menempatkan dirinya pada tingkat yang lebih rendah dengan harapan bahwa orang lain akan menjadi apa yang tidak dia izinkan untuk dirinya sendiri. Carl Jung menyebut figur batin ini animus, bagian laki-laki dari ketidaksadaran perempuan, kumpulan energi yang tidak ada hubungannya dengan gender, tetapi dengan fungsi psikis, tekad, logika, arah, otonomi. Dan jika kualitas-kualitas ini tidak terintegrasi, mereka diproyeksikan, dicari di luar, diidealkan. Itulah tepatnya yang telah dia lakukan. Dia telah melihat dalam diri pria dingin ini, seseorang yang kuat, terpusat, tak tergoyahkan. Dia telah mengacaukan jaraknya dengan kendali diri, kurangnya jawabannya dengan kedalaman, ambivalensinya dengan misteri. Tetapi sekarang dia melihatnya dengan mata yang berbeda. Apa yang dia kagumi sebenarnya bukan pria itu. Itu adalah bagian dari dirinya yang belum bangkit. Dan dengan pemahaman ini, sesuatu berubah selamanya. Alih-alih
terus berharap bahwa pria itu akan menjadi pria ideal. Dia mulai menjadikan dirinya pusat perhatian. Dia mengembangkan keselarasan batinnya, berhenti mempertanyakan setiap langkah, membuat keputusan tanpa takut membuat kesalahan, dan mempercayai intuisi serta pikirannya. Dia tidak lagi memandang pria itu untuk stabilitas yang bisa dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Mengintegrasikan animus bukanlah proses mental semata. Itu berarti mewujudkan kualitas yang sebelumnya dia delegasikan. Merencanakan janji temu mereka dan mengatur hidup mereka, memutuskan kemana dia pergi tanpa meminta izin, menetapkan batasan tanpa merasa bersalah. Berbicara dengan jelas, tanpa takut terlihat terlalu intens atau langsung, menyadari bahwa suaranya juga bisa berpengaruh. Dan itulah tepatnya yang memberinya kekuatan kembali. Dia tidak lagi mengidealkan. Dia tidak lagi melihat potensi di mana hanya ada kontradiksi. Dia tidak lagi percaya bahwa dia bisa menyembuhkan seseorang dengan cinta karena dia mengerti cinta tidak menyelamatkan mereka yang tidak ingin diselamatkan. Dan proyeksi adalah bentuk pengabaian diri, meninggalkan diri sendiri untuk mengisi dengan fantasi apa yang tidak bisa diterima seseorang dalam kenyataan. Dia ingat berapa kali dia berkata, dia memiliki begitu banyak hal dalam dirinya. Dia hanya butuh seseorang untuk membantunya terbuka. Sekarang dia mendengarnya seperti gema dari dirinya yang dulu. Karena wanita yang telah mengintegrasikan animusnya tidak menyelamatkan, dia memilih. Dan dia memilih dari kenyataan, bukan dari kekurangan. Dengan kesadaran baru ini, dia mulai berjalan secara berbeda, melihat secara berbeda. Tidak lagi karena kekurangan, tetapi karena kedaulatan batin. Dia tidak membutuhkan pria itu untuk panduan lagi, karena sekarang dia adalah panduannya sendiri. Kehadirannya menjadi lebih tegas, lebih jelas, lebih lengkap. Ini tidak berarti bahwa dia menjadi keras atau menolak maskulin. Itu hanya berarti bahwa dia tidak lagi bergantung pada pria itu untuk merasakannya. Dia telah mengintegrasikannya. Diwujudkan, dia menyadari bahwa keamanan sejati tidak datang dari tubuh orang lain, tetapi dari kemampuan untuk memegang diri sendiri, dari struktur batin. Dan karena dia tidak lagi mencari itu di luar, dia tidak lagi puas dengan yang minimum. Animus menjadi sekutu batin, teman yang memberinya arah, perlindungan, dan keteraturan. Dari titik ini, dari keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dalam dirinya, dia bisa melihat pria tanpa memproyeksikan, tanpa menuntut, tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dia melihat mereka apa adanya dan memilih yang sesuai. Dia tidak lagi harus mengidealkan. Dia tidak lagi harus melengkapi dengan imajinasi apa yang tidak disediakan oleh kenyataan. Dan itu adalah kebebasan. Salah satu tindakan cinta terbesar yang dia pelajari adalah melepaskan kendali. Dan itu tidak mudah karena kendali telah lama menjadi perisainya, caranya merasa aman. Bahkan sebagai seorang anak, dia percaya bahwa jika dia meramalkan segalanya, mengendalikan segalanya, melakukan segalanya dengan benar, dia bisa menghindari rasa sakit penolakan. Tetapi sekarang, dalam kedewasaan emosionalnya, dia mengerti. Kendali ini tidak lebih dari topeng ketakutan. Dengan pria ini, kendali tidak membantu. Dia tidak bisa meramalkannya. Dia tidak bisa mengubahnya. Dia tidak bisa membawanya lebih dekat dengan kasih sayang atau menjaganya pada jarak dengan ketidakpedulian. Dan medan yang tidak pasti, ini tidak menghancurkan mereka. Itu mengubah mereka. Karena ketika kendali runtuh, kebenaran terungkap, dan kebenarannya jelas. Sudah waktunya untuk melepaskan. Melepaskan harapan. Melepaskan ilusi. Melepaskan kebutuhan akan jawaban konkret. Dia mengerti bahwa ketidaktahuan juga merupakan jawaban, bahwa tidak mendesak juga merupakan bentuk cinta. Cinta untuk diri sendiri, cinta untuk kenyataan,
Cinta untuk ritme batin dari alam bawah sadar yang tidak dapat dipercepat atau dipaksa tanpa terluka. Dan dalam melepaskan, dia menjadi bebas. Dia berhenti mendorong, berhenti memimpikan masa depan yang mungkin, berhenti melakukan dialog batin di mana pria itu memainkan peran utama. Dia membiarkan dirinya hidup di masa sekarang, merasakan apa adanya tanpa berspekulasi apa yang mungkin terjadi. Dia berhenti mempertahankan hubungan yang tidak bisa menopang dirinya sendiri. Berhenti melakukan kerja emosional yang menjadi milik orang lain. Ini tidak berarti ketidakpedulian, tetapi kedewasaan. Kedewasaan yang dapat membedakan antara keinginan untuk koneksi dan ketergantungan simbiosis. Dia tahu bahwa keinginan untuk berbagi hidup tidak sama dengan kebutuhan untuk membutuhkan orang lain agar ada. Dia mengerti bahwa cinta bukanlah peleburan, tetapi pertemuan dalam keutuhan. Dia mengerti bahwa ketersediaan emosional tidak berarti tersedia untuk dikuras habis. Bahwa energi mereka adalah ruang sakral. Bahwa tidak semua yang tampak intens adalah cinta. Dan tidak semua yang memiliki efek mendalam benar-benar nyata. Dan kejelasan ini menjadi mercusuarnya. Dia berhenti meromantisasi ketidakhadiran emosional, membenarkan jarak jauh, atau menafsirkan kurangnya komitmen sebagai bahasa cinta yang kompleks. Dia mulai membaca fakta, bukan interpretasinya, mendengar energi, bukan hanya kata-kata. Dan jika sesuatu tidak mengalir, dia lepaskan saja. Dia merasakan ketika energi psikisnya habis. Dia tidak lagi membenarkan ketidakpedulian sebagai proses pribadi. Mereka tidak lagi menyamarkan pengabaian sebagai ruang emosional. Dia tahu bahwa kita semua memiliki waktu batin, tetapi dia juga mengenali ketika waktu-waktu ini hanyalah alasan. Dan intuisinya, yang telah dia pelajari untuk didengar, tidak lagi membutuhkan konfirmasi eksternal. Pengabdian itu bukan kekalahan. Itu adalah tindakan kebijaksanaan yang mendalam. Karena dia mengerti bahwa bukan tugasnya untuk mengajari pria itu cinta, untuk membangunkannya atau menunggunya. Satu-satunya tugasnya adalah melindungi dirinya sendiri, menjaga energinya, memilih tempat di mana dia bisa mekar, bukan layu. Alih-alih menjadi wanita yang ingin mengubahnya, dia memilih menjadi wanita yang tidak mengorbankan dirinya untuk dilihat, yang tidak kehilangan dirinya untuk dicintai, yang tidak menyangkal dirinya untuk diterima karena dia telah belajar setiap kali dia memaksakan sesuatu yang tidak mengalir, dia kehilangan sebagian dari dirinya. Dan kehilangan diri sendiri bukan lagi pilihan. Tidak semua pria siap memikul kedalaman emosional yang diwujudkan oleh wanita sadar. Dan dia menyadari hal ini bukan dengan kebencian, tetapi dengan penerimaan. Bukan sebagai penolakan, tetapi sebagai kenyataan. Untuk waktu yang lama, dia percaya bahwa jika dia cukup mencintai, cukup hadir, cukup bersinar, pria itu akan mengakui nilainya. Tetapi kebenarannya adalah, tidak semua orang siap untuk melihat. Karena benar-benar melihat berarti tanggung jawab. Berarti melepaskan mekanisme penghindaran emosional. Berarti memenuhi koneksi dari tempat yang rentan, jujur dan hadir. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Ketika dia menyadari hal ini, dia tidak menjadi marah. Dia tidak menutup diri. Dia tidak mengeraskan hatinya. Dia menerima bahwa itu bukan karena kurangnya cinta, tetapi kurangnya kesadaran. Bahwa itu bukan karena dia tidak layak, tetapi karena pria itu tidak bisa memberikan apa yang tidak pernah dia kembangkan dalam dirinya sendiri. Bahwa intensitas emosionalnya tidak terlalu banyak, tetapi hanya tidak beresonansi dengan seseorang yang masih hidup dalam ketakutan akan keintiman sejati. Dari pemahaman ini, dia memutuskan untuk menarik diri, bukan sebagai hukuman, bukan sebagai manipulasi, bukan sebagai aku pergi supaya kamu merindukanku, tetapi sebagai konfirmasi nilai batinnya, sebagai keputusan radikal untuk terus tumbuh,
Bahkan jika itu berarti melepaskan koneksi yang telah menyentuhnya secara mendalam. Perpisahannya tenang namun kuat. Dia tidak membutuhkan penjelasan dramatis. Tidak ada deklarasi emosional. Dia tidak meminta percakapan terakhir. Dia pergi dengan tenang karena dia telah mengerti. Penutupan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari kejelasan yang ditemukan dalam proses seseorang sendiri. Dan kejelasannya tak tergoyahkan. Itu tidak pernah tentang dia. Itu tentang kembali ke dirinya sendiri. Dia menyadari hubungan ini bukan kesalahan, tetapi cermin. Refleksi yang tepat dari bagian-bagian dalam dirinya yang ingin dilihat, disembuhkan, dicintai. Pria dingin ini telah menjadi pemicu, katalisator, percikan yang menyalakan revolusi batin. Tetapi pertemuan yang sebenarnya bukan dengannya. Itu dengan dirinya sendiri, dengan wanita yang telah dia lupakan karena dia ingin dipilih. Dengan suara yang dia bungkam untuk menghindari terlihat merepotkan. Dengan keinginan yang dia tunda untuk beradaptasi. Dengan kekuatan yang tertidur saat dia mencari validasi. Dan sekarang, saat dia mendekati wanita ini lagi, dia tahu dia tidak akan pernah lagi kehilangan dirinya demi cinta. Dia tidak akan pernah lagi menurunkan energinya hanya untuk menjaga seseorang. Jalannya bukan tentang menunggu, tetapi tentang ekspansi. Dia berterima kasih atas koneksi itu. Dia berterima kasih atas pelajarannya. Dia bahkan berterima kasih atas rasa sakitnya karena tanpa cerita ini, dia tidak akan ingat siapa dirinya. Dan siapa dirinya lebih berharga daripada validasi eksternal apapun. Wanita yang bernapas di depan cermin tidak lagi sama. Dia lebih lengkap, lebih sadar, lebih berdaulat. Dan dari keadaan ini, dia mengerti tidak setiap koneksi dimaksudkan untuk bertahan. Beberapa datang hanya untuk membangunkan, dan itu tidak membuat mereka kurang signifikan. Sebaliknya, itu membuat mereka menjadi inisiasi. Pada akhirnya, dia mengerti bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari luar. Kadang-kadang itu datang ketika seseorang sepenuhnya memilih dirinya sendiri. Ketika seseorang memutuskan untuk kedamaiannya, untuk martabatnya, untuk keasliannya. Dan kemudian tanpa usaha, seseorang menarik koneksi yang bergetar pada frekuensi yang tepat itu. Dia menutup bab ini dengan rasa syukur, bukan dengan kebencian, dengan wawasan, bukan dengan kepahitan, dengan cinta diri, bukan dengan kekosongan. Dan saat dia melakukan ini, dia menyegel semuanya dengan kalimat yang menjadi mantranya, kompasnya, kebenaran terdalamnya. Ini tidak pernah tentang dia.